Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Pada saat COVID-19 kemarin, antara 2018 sampai 2020 akhir ya, itu perekonomian di dunia itu dihajar habis-habisan. Sampai kemudian semua perusahaan besar-besar itu meskipun ada ya sebagian yang mampu bertahan tapi kolab. Bahkan ada yang benar-benar bangkrut, benar-benar dijual sahamnya karena COVID-19 memang memporak-porandakan perekonomian di dunia. Nah, bagaimana mungkin ketika ada lockdown orang nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain, pabrik tutup semua, otomatis ini berdampak parah terhadap roda perekonomian di dunia. Tapi ada satu usaha yang memang masih bertahan, bahkan benar-benar survive luar biasa, yaitu usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil menengah yang dilakukan oleh masyarakat secara manual yang sering disebut dengan UMKM. Usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil menengah ini tentu dilakukan secara personal, semacam home industry, semacam kegiatan-kegiatan rumahan yang dilakukan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak yang kebetulan memang mempunyai skill, mempunyai keterampilan baik dalam bidang kuliner atau juga perdagangan atau juga hal-hal lain yang intinya yang penting mereka ternyata bisa bertahan begitu loh. UMKM di era pandemi ini tetap survive, tetap eksis. Mereka jualan makanan-makanan yang langsung dimakan, bahan makanan, kemudian mereka juga berkreasi ketika COVID-19 itu memang benar-benar melanda, mereka mampu jemput bola dan mampu tetap bertahan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara manual. Untuk itu, Indonesia karena UMKM-nya itu eksis, tidak terlalu berdampak sisi perekonomian. Bahkan mereka berimprovisasi, bisa jualan diantar ke rumah, cara mensterilkan dirinya, kemudian mereka mampu jemput bola, mereka mampu berkomunikasi lewat online, lewat WA, kemudian menawari door to door kepada teman-temannya, kepada circle-nya, karena mereka mempunyai skill. Wis ora usah lunga-lunga tongon-tongon omah ae makanan tak anter misalnya. Nah, ketika UMKM ini masih mampu bertahan di tengah gempuran dahsyatnya dampak dari COVID-19, tentu pemerintah melirik, mengapresiasi, melihat bahwa ini peluang untuk sebagai salah satu upaya mensejahterakan rakyat. Kita bisa membayangkan apabila mayoritas masyarakat di sekitar kita ini adalah pelaku UMKM. Tentu pertumbuhan ekonomi itu akan berputar-putar dengan maksimal. Yang satu jualan ini, yang satu jualan ini, kita bisa barteran kebutuhan sehari-hari sesama circle pelaku UMKM. Dan kita sudah merasakan seperti itu. Oh, ini beli beras dari temannya, kemudian temannya jualan ikan dari, kemudian ini semuanya berputar di situ. Akhirnya apa? Uang tidak usah keluar kemana-mana, tetapi akan kembali berkahnya kepada circle-nya masing-masing. Nah, lalu pemerintah harus ngapain terhadap UMKM ini? Ya tentu kalau dulu ada bantuan hibah, ya bolehlah dibantu pelaku UMKM ini biar benar-benar masih eksis begitu. Kalau bantuan hibah tidak diperbolehkan secara aturan, ya ditanya, diinventarisir. Kan sekarang ini ada dinas UMKM, ada dinas perekonomian. Cobalah diinventarisir apa kebutuhan para pelaku UMKM itu. Mereka mengikuti pelatihan, jangan dari tahun ke tahun pelatihannya hanya itu saja, tapi berimprovisasi. Pelatihan dari segmen perdagangannya, dari segmen marketingnya, jangan hanya dari segmen produksinya saja. Dan dinas-dinas ini juga harus menginventarisir berapa sih jenis atau pelaku UMKM yang ada di desa-desa yang belum terakomodir. Sehingga dari tahun ke tahun pesertanya jangan ajet, pesertanya jangan orang-orang itu terus sampai tidak berubah gitu loh. Terus akhirnya mestinya ada klasifikasi. Kalau mereka sudah pernah ikut pelatihan, kemudian
sudah mampu ya mereka harus jadi narasumbernya dong. Narasumbernya nggak usah diambilkan jauh-jauh, anggarannya dikasihkan kepada pelaku UMKM yang lebih senior. Jadikan mereka narasumber, mereka mengajak peserta. Ini akhirnya tumbuh berkembangnya bersama-sama. Nah, pemerintah harus membantu pelaku UMKM supaya tetap survive, tetap eksis, karena UMKM terbukti mampu menopang perekonomian keluarga. Pemerintah wajib hadir di tengah-tengah pelaku UMKM. Jangan malah kebalikannya, pemerintah memanfaatkan keberadaan UMKM untuk dalam tanda petik menguntungkan secara personal masing-masing pejabat. Mosok pelaku UMKM ikut pameran kok disuruh bayar? Ya justru jangan. Mereka difasilitasi tempat, difasilitasi momen, difasilitasi kegiatan, jangan disuruh bayar. Sini lo jualan, siapa tahu daganganmu nanti bisa masuk ke luar negeri, keluar Jawa atau keluar kota. Kami fasilitasi, yang memfasilitasi pemerintah. Kalau perlu pelaku UMKM itu ikut pameran, dimodali tempatnya gratis. Apakah mampu? Sangat mampu, duitnya ra karuan. Salah kalau malah pelaku UMKM kok kesannya hanya sekedar disuruh jualan kayak pasar dipindah. Pasarnya dipindah di alun-alun, pasarnya dipindah di gor, pasarnya dipindah di lapangan. Ya percuma, mereka butuh untuk dibantu supaya semakin maju, semakin berkembang, semakin bertambah wawasan, semakin bertambah segmen penjualannya. Bukan hanya circle-nya. Kalau di antara circle-nya mereka sudah mampu, mereka jualan di daerahnya sudah oke, mereka jualan di tetangganya sudah oke. Mereka perlu dibantu untuk semakin berkembang dan maju. Untuk itu, pemerintah membantu UMKM harus tepat. Kalau memang dana hibah, silahkan diinventarisir, diklasifikasikan sesuai dengan kualitas industri masing-masing UMKM. Kalau memang harus dibantu alat-alatnya, ya harus alat-alat apa yang dibutuhkan. Kalau difasilitasi untuk marketing dan perdagangannya, jangan bebani UMKM dengan hal-hal yang justru membuat mereka ini loh, aku ikut pameran kok malah aku tekor terus, ya kasihan. Karena apa? Rata-rata pelaku UMKM itu setiap hari mendapatkan masukan atau hasil itu memang untuk kehidupan mereka. Beda dengan pengusaha pabrik yang dimodali, misalnya perbankan misalnya, perputarannya tinggi, perputarannya banyak. UMKM tidak. UMKM itu ya memang dodol, produksi, dijual, hasilnya dibuat kulaan lagi, sisanya untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Untuk itu jangan justru memberikan impian-impian yang tidak jelas kepada UMKM, tapi pemerintah datang membantu, memfasilitasi, mengarahkan, mendampingi supaya mereka semakin berkembang dan maju. Ini tugasnya pemerintah, karena pemerintah yang punya fasilitas semuanya. Kita tidak boleh kemudian membuat UMKM itu hanya sebagai batu pancatan. Ono pameran, ono expo, malah pejabatnya udah jaluk gratisan, jaluk ngombe, jaluk maem, jaluk diberkati, jaluk segala macam, agak gelem tumbas, ya keliru. Kok malah begitu? Ada pameran misalnya, ada pembukaan warung makan atau apa, bener-bener rame-rame, malah pejabatnya minta makan siang gratis, nggak mau bayar. Yang dikontekor malah pelaku UMKM, kasihan dong. Jangan. Mari kita sama-sama hadir di tengah UMKM itu sebagai pemerintah yang mengayomi, melindungi, memfasilitasi, dan membantu supaya UMKM ini tetap survive, semakin eksis, semakin berkembang, dan semakin maju. Apa caranya? Diskusikan kebutuhan mereka. Apa yang perlu dibantu? Apa yang perlu difasilitasi? Apa yang perlu dibeli? Apa yang perlu didampingi? Apa yang perlu dikomunikasikan? Apa yang perlu difasilitasi? Ini tugasnya pemerintah. Bantu UMKM. Karena terbukti UMKM masih maju, berkembang di tengah situasi badai sedahsyat apapun. Mereka secara mental, pelaku UMKM itu secara mental itu tangguh, mandiri, dan kuat. Ini jelas dibuktikan. Ora ono sing melebihi para pelaku UMKM. Mereka wis ora ono isinan, ora ono ewohan, mereka maju terus. Yang penting produktif, usahanya jalan. Salut pada teman-teman UMKM. Kabupaten Kudus titip, ayo teman-teman UMKM dibantu semaksimal mungkin supaya UMKM Kudus semakin maju. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.